Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya lagi. Kita masih di Islam itu Indah, masih semangat untuk belajar dan temanya adalah jodoh atau pernikahannya yang salah. Yuk biar nggak salah ada tayangan lagi nih. Habis nih gaji 6 tahun diserahkan ke kekasih tapi dipakai untuk menikah dengan orang lain. Waduh. Kita lihat tayangannya yuk silakan. Aduh, jadi harusnya gimana ya? Kita bahas deh nih, Ustadz Maulana. Kalau ada suami yang pelit atau nggak royal ke istri, apakah itu karena apakah benar itu bukan karena salah milih pasangan, tapi karena dia tidak percaya pada pasangannya? Nah, terus bagaimana nih cara membangun kepercayaan pada pasangan? Silakan Ustadz. Ada 3 hal yang harus kita cermati. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Ingat, nafkah itu sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, sesuai kesepakatan. 1, 3. Kemampuan, kebutuhan, kesepakatan. Kemampuan sang suami itu kemampuannya sekian, yaitu jadi nafkahnya. Tapi penuhi dulu kebutuhanmu. Jangan langsung kasih kebutuhanmu dulu. Nah, dia kasih semua uang kepada istrinya. Jalan kaki ke kantor. Kan tidak ada uang bensinnya. Selesaikan dulu kebutuhanmu. Kemudian yang berikutnya. Sesuai kebutuhan istri. Berapa kebutuhannya. Jangan sampai, mohon maaf, justru mubazir. Lalu yang ketiga. Maka pada posisi ini menurut kesepakatan dan ternyata suaminya pelit. Ya. Maka kalau ada suami pelit, ambillah apanya uangnya? Hartanya. Oh hartanya. Wahai istri yang suaminya pelit, ambillah secara baik-baik, jangan dicuri. Tuh. Wanita yang suaminya pelit, maka selamatkanlah suamimu yang pelit itu dengan mengambil hakmu di situ. Haknya anakmu sesuai kebutuhanmu. Ambil haknya tapi berlebihan sehingga suaminya emosi. Ya, jangan. Salah. Maka dalam hal ini tanamkan kepercayaan dengan memenuhi kewajiban, tanamkan kepercayaan dengan memenuhi janji, tanamkan kepercayaan dengan saling terima dan kasih. Tanamkan kepercayaan dengan memahami kekurangan pasangan. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Jadi kemampuan, kebutuhan sama kesepakatannya ya. Mungkin seorang suami punya cara yang beda-beda untuk menyimpan uang, tapi tujuannya harus sama, bahagiain anak dan istri. Masya Allah. Ada tayangan lagi, mau lihat nggak? Lihat ya, ini jamaah juga ya. Ini kisah prajurit TNI menyamar jadi tukang batagor demi dekati gadis ponpes. Wah, pondok pesantren. Coba kita lihat, silakan. Kayak di sinetron ya. Waduh, bisa kayak gitu. Tepuk tangan, suka ya tepuk tangan kalau gitu. Kalau suka, perempuan kayaknya meleleh lihat yang gini-gini. Habib, kalau misalnya kasusnya beda lagi Bib. Ada orang yang mau nikah tapi karena disuruh orang tuanya. Padahal si anak itu gak cinta. Terus orang tuanya bilang gak apa-apa nanti lama-lama juga cinta gitu kan. Tapi seiring berjalan waktu. Zaman Siti Nurbaya. Tapi seiring berjalan waktu ternyata memang gak cinta-cinta. Nah apakah itu yang dinamakan menikah karena Allah? Silakan Habib. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nikah adalah bentuk daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang nikah, di dalamnya tidak ada rasa cinta karena zaman dulu dijodohin, ya kan, udah ketemu tiba-tiba taunya di pelaminan. Habis itu masuk ke kamar, ya udahlah, ya kan? Karena Allah lah. Nah, ini maknanya adalah yang pertama, ketika menjadi seorang istri harus ikhlas dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika menikah tanpa cinta tidak berarti kalian tidak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Karena apa? Bahagia itu didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dalamnya bahagia. Karena di dunia ini adalah tempatnya ujian cobaan. Oleh karena itu mungkin bisa jadi suami menjadi cobaan terhadap istrinya, istri menjadi cobaan terhadap suaminya. Maka ketika dia berharap akan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ketika di dalamnya tidak ada dasar cinta, namun ketika dia karena Allah,
maka pelan-pelan, tahun demi tahun, bulan demi bulan, maka bismillah, dia mempertahankan pernikahannya karena Allah, maka di dalamnya tumbuh cinta, insya Allah. Yang kedua, ketika kita mengenali pasangan kita, mengenali sifatnya, wataknya, karakternya, perbuatannya, tingkah lakunya, maka di dalamnya akan penuh tumbuh cinta. Kalau kita cinta sama pasangan kita, kita tahu sifatnya, wataknya, tidak kenal maka tidak sayang maka tidak akan cinta. Nah, kita tahu kesukaannya itu, tahaddu tahabu, dikasih hadiah, timbulnya cinta, kasih sayang. Oleh karena itu, ketika seseorang tidak cinta, ketika dikasih hadiah, diajak bermain, diajak jalan-jalan, healing ya kan, diajak healing, maka akan timbul cinta di dalamnya, kasih sayang di dalamnya. Inilah yang dikatakan bahwasanya berharap tumbuhnya harmonis cinta dan kasih sayang itu karena perjuangan yang dilakukan suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Dan yang terakhir, bersabar kepada Allah. Mungkin ini ujian, dengan keimanan takwa kepada Allah, berharap ya Allah, nikah saya ini penuh dengan berkah. Nikah ini karenamu ya Allah. Mungkin suami saya suami yang durhaka, atau suami yang zalim, atau suami yang kasar, galak dan lain sebagainya. Tapi saya nikah ini ya Allah, saya berharap dia menjadi orang yang baik, orang yang saleh, bertakwa kepadamu, doakan. Mudah-mudahan berubah suami tersebut menjadi suami yang baik, atau suami yang pelit bahkan. Maka berdoa kepada Allah jadi suami yang baik, karena doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, sekarang ditanya hukumnya nih, sebetulnya gimana sih? Apakah boleh orang tua menjodohin aja? Atau orang tua main, udah deh nikahin aja deh, ini pilihan orang tua yang terbaik. Apakah boleh seperti itu? Dalam syariat bahwasanya la tunkahul ayyam hatta tustamar. Bahwasanya tidaklah boleh seorang janda dinikahkan hingga dia diajak musyawarah. Dan juga tidaklah boleh kalian menikahkan perempuan yang biker, maknanya adalah yang perawan, untuk apa? Main menikahin aja tanpa bertanya dulu nih sama perawan ini atau anak gadisnya, kamu mau nikah gak sama dia? Oh, kalau misalkan perempuan itu bagaimana sih taunya dia setuju atau tidak? Ketika perempuan itu diam atau anak gadis kita diam atau senyum-senyum, berarti dia mau, boleh dinikahkan. Nah, ini dalam syariat agama. Dan waktu zaman Rasulullah SAW, ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dijodohkan sama orang tuaku, aku nggak suka sama orang itu. Maka Rasulullah SAW membatalkan pernikahannya. Ini syariat agama dan ini dibolehkan dalam syariat. Nah, maknanya di sini kalau udah terlanjur ya kan, karena kita kan bukan di zaman Rasulullah lagi, udah berjalan, maka berharap ya Allah pernikahan saya ini berkah dengan ridhomu. Saya bersabar, saya bersyukur, saya berharap pernikahan ini menjadi sebuah kebaikan di dalamnya. Jadi juga zaman sekarang nih orang tua kalau mau nikahin anaknya panggil dulu anaknya. Ini ada Fulan bin Fulan dan ini anak pesantren misalkan, dan ini anak lulusan di sini tapi belum ada kerjaan, kamu mau gak? Tapi tampangnya lumayan gitu kan, misalkan kayak gitu. Kalau kamu mau bismillah, kalau nggak mau nggak jadi masalah. Nah, anaknya senyum-senyum ya kan, oh udah bismillah nikahin, berarti kan tandanya mau. Nah, kalau misalkan anak kita janda misalkan, subhanallah, tapi misalkan gitu kan, anaknya janda, paksa boleh gak? Nggak boleh, izin juga sama. Kalau biasanya dia lebih, janda tuh lebih tegas lagi. Ya. Nggak mau sama itu, cari bisa aja yang lain. Ya. Iya, bisa bersuara. Beda anak perawan dengan janda. Baik, berarti semua ada ilmunya, ada syariatnya. Betul. Ya, Masya Allah. Terima kasih Habib, dan semuanya untuk kebahagiaan bersamanya nantinya kelak. Masya Allah. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah. Yuk, karena udah tepuk tangan, kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya lagi dan lagi. Ibu, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, nama saya Siti Mutmainah dari Majelis Taklim Konvensional Diniyah Kota Bandung. Tepuk tangannya dong. Terima kasih ya sudah datang ke Islam itu Indah. Izin Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana hukumnya orang yang mempermainkan pernikahan? Misal orang yang bolak-balik kawin cerai, bukannya untuk kawin cerai itu ada batasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira benar nggak kawin cerai ada batasannya? Ayo Ustadz siap, silakan Ustadz. Baik, Ustadz. Guru-guru kami Habib Usman, Ustadz Maulana, serta seluruh yang hadir di studio serta yang sedang berada di rumah. Nisa'ukum
حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Kita mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, nisaukum harthul lakum. Perempuanmu ataupun istrimu itu, istri kalian adalah ladang bagi kalian ataupun tempat tanaman bagi kalian. Maka subhanallah, kalau ditanyakan ada orang yang hobinya kawin cerai. Yang pertama karena alasan dia mencari yang terbaik. Mau sebagus apapun ladangnya, kalau petaninya yang bermasalah tidak bisa juga jadi tanamannya. Karena Allah katakan wanita itu adalah ladang. Kalau engkau sudah memilihnya sebagai ladang terbaikmu, maka sekarang terserah padamu. Bagaimana engkau menanamnya, bagaimana engkau memupuknya, bagaimana engkau mencari benih yang terbaik padanya. Bukan menyalahkan seorang wanita, akhirnya ganti wanita kedua. Ada kekurangannya, ganti wanita yang ketiga. Ada kekurangannya, cari wanita yang keempat. Ini seakan-akan menuruti hawa nafsu. Apalagi kalau yang ditanyakan tadi, apakah itu adalah sesuatu yang mempermainkan agama, orang yang mempermainkan pernikahan? Maka kitab Al-Kabair mengatakan, dalam kitab Al-Kabair adalah kumpulan dosa-dosa besar. Yakni di antara dosa-dosa besar adalah orang yang mempermainkan pernikahan. Salah satu contohnya, orang yang nikah cerai yang pada akhirnya sebenarnya dia sadar bahwa itu adalah talak 3. Dia sadar bahwa itu adalah talak 3, talak yang tidak akan bisa bertemu kembali kecuali dia dinikahi oleh orang lain lagi. Maka orang yang menikahinya ini tidak boleh ada ikatan kontrak dengan mantan suaminya sebelumnya. Orang yang ada ikatan kontrak di dalamnya, dalam hal ini dianggap mempermainkan pernikahan. Ketika dia menjadi seorang muhallil, seorang yang menghalalkan, subhanallah, dia mempermainkan pernikahan, maka digolongkan orang yang berdosa besar. Kalau dia benar-benar mempermainkan pernikahan. Tapi kita tidak boleh suudzon kepada orang yang mungkin pernikahan pertamanya gagal, lalu akhirnya dia menikah lagi, lalu pernikahan kedua mungkin gagal lagi. Wallahu ta'ala alam, dengan alasan yang seandainya dia tetap dalam jalur yang syar'i, maka dia tetap benar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, yang namanya pernikahan masih jauh lebih baik dan jauh lebih halal dibandingkan pacaran. Jangan sampai orang mengatakan nikah, kawin cerai. Kenapa nggak pacaran dulu sih? Pacaran lebih berdosa, pacaran lebih haram, ya, daripada dia malah katakan nikah cerai. Nikah itu adalah sesuatu yang halal. Kalau dianggap batasannya seperti apa, jangan sampai dia melanggar syariat Islam. Pernikahan ada rukunnya, pernikahan ada syarat sahnya, pernikahan diatur dalam agama, pernikahan adalah syariat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Tapi jangan sampai pernikahan ini menuruti hawa nafsu. Bukan menikahnya yang salah, bukan cerainya yang salah, tapi ketika dia menikah ataupun cerai karena menuruti hawa nafsu, itulah yang dianggap bersalah ataupun berdosa. Wallahu ta'ala. Terima kasih Ustaz ya untuk jawabannya. Sama-sama, Sony. Semoga bisa batuk. Semoga bisa jadi jawaban terbaik ya Bu ya. Begitu juga untuk jamaah yang ada di rumah ya. Yuk, yang mau nanya lagi boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangan. Ibu deh, Ibu. Silakan Bu, berdiri. Namanya siapa Bu? Mau nanya apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ibu Indri dari MTKD Kota Bandung. Mau tanya ke Habib. Boleh. Habib, boleh. Saat mau menikah pasti ada ujian dan cobaan. Ada yang bisa melaluinya atau juga tidak. Tetapi benarkah jika kita tidak bisa melalui ujian sebelum menikah merupakan cara Allah menyelamatkan orang yang tidak berjodoh? Terima kasih. Baik. Mau jawabannya sekarang apa nanti? Sekarang dong. Sekarang ya. Terima kasih Ibu. Boleh silakan duduk. Kalau gitu jawabannya adalah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.